Ingat PT Multigarap Utama, emiten dengan kode FOLK yang dinakodai oleh Gensi yang listing pada Agustus 2023. Apabila FOLK merupakan kumpulan dari Gensi dengan berbagai ide usaha masing-masing, di awal 2024 nanti ada calon emiten yang dinakodai oleh Gensi sebagai eksekutif profesional. 3 direkturnya baru berusia 26 tahun. Mereka menjadi direksi 1 tahun yang lalu, tepat di usia seperempat abad. 3 tahun yang lalu, rata-rata mereka masih di posisi manajer. Keren kan? Apalagi lompatan jenjang jabatan tersebut tidak memerlukan fatwa MK. PT Gripta Putra Persada, calon emiten dengan kode GRPH, akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 200 juta lembar. Nominal harga sahamnya Rp25, dengan harga penawaran umum antara 100 sampai dengan Rp105, sehingga BBB IPO sekitar 4 kali. Harapannya akan diperoleh dana hasil IPO sebanyak 20 miliar. PT Gripta Putra Persada atau GRPH berusaha dalam bidang hotel bintang 4, restoran, dan MICE yang berlokasi di Kota Kudus, Jawa Tengah. Semua direksinya adalah Gensi yang berasal dari berbagai kota yang berbeda, dan mereka tidak ada hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham perseroan. Ini yang bikin keren. Apakah ini merupakan tantangan atau justru menjadi jebakan bagi direksi yang semuanya Gensi tersebut? Mengingat sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 disampaikan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sihat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Dari perspektif hari ini, kali ini saya akan sharing tentang PT Gripta Putra Persada, calon emiten dengan kode GRPH, yang semua direksinya dari Gensi, dengan usianya baru 26 tahun dan tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham perseroan. Apakah ini merupakan kesempatan atau jebakan? Mengapa saya mengatakan ini merupakan kesempatan? Yang pertama, sesuai dengan prospektusnya, semua direksi adalah golongan Gensi yang masih berusia 26 tahun dan bukan merupakan pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali, penerima manfaat akhir dari GRPH. Dan yang kedua, saat ini tren penjualan GRPH sedang meningkat dan struktur biayanya pun semakin efisien atau semakin membaik. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata pendapatan tumbuh 40%. Penghasilan sebelum pajak dari minus 8% pada tahun 2020 saat ini berbalik menjadi positif 16% terhadap pendapatannya. Lalu, mengapa saya menyampaikan bahwa ini juga bisa menjadi jebakan? Yang pertama, rencana penggunaan dana hasil IPO GRPH tidak selaras dengan kontribusi pendapatan dari segmen usahanya. Sesuai dengan prospektusnya, rencana penggunaan dana hasil IPO 49%
untuk peningkatan sarana hotel, 4% untuk sewa 4 lokasi gerai restoran siap saji, 4% untuk pembuatan peralatan 4 gerai restoran siap saji, dan 43% untuk modal kerja perseroan. Dengan demikian, di luar modal kerja, 87% hasil IPO dialokasikan untuk pengembangan hotel dan hanya 13% untuk ekspansi restoran cepat saji. Namun, kontribusi pendapatan per segmen usaha saat ini dalam 3 tahun terakhir dari sewa kamar hotel trennya menurun dari 62% menjadi 50%. Dan dari segmen restoran, termasuk restoran siap saji, trennya meningkat dari 30% menjadi 41%. Dengan demikian, penggunaan dana hasil IPO menurut saya tidak selaras dengan kontribusi dari segmen usahanya. Yang kedua, sebelum listing, GRPH baru saja melakukan revaluasi aset dengan nilai kenaikan lebih dari 33 miliar. Sehingga performa laba komprehensif tidak mencerminkan dalam kondisi yang normal. Ekuitas juga membengkak, sehingga akan mempengaruhi return on equity ke depan yang dalam kondisi normal. Apakah pendapatan dari kamar hotel akan mampu mengejar kenaikan dari revaluasi aset tetapnya? Rasanya tidak mungkin. Sebelumnya, revaluasi aset seperti ini juga dilakukan oleh emiten dengan kode MSIE atau PT Multisarana Intan Eduka yang listing pada Agustus 2023 dengan harga penawaran umum Rp100. Dan saat ini dalam waktu hanya 4 bulan harga sahamnya longsor menjadi Rp27. Yang ketiga, GRPH juga mempunyai beban masa lalu, yaitu kredit yang dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit biasanya dilakukan untuk menjaga atau menyelamatkan kualitas kredit, diantaranya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, menurunkan tingkat bunga, atau menunda pembayaran bunga kredit, melikuidasi aset tidak produktif untuk menurunkan posisi kewajiban kredit. Nah, sesuai dengan data dari prospektusnya, saya dapatkan ada 3 fasilitas kredit investasi dari 2 bank yang semuanya dilakukan restrukturisasi, yaitu dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit. Dari Bank BRI, fasilitas kredit investasi diperpanjang menjadi 17 tahun. Dari Bank Bukopin, 2 fasilitas kredit investasi diperpanjang menjadi 7 tahun. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dipertanyakan. Apabila fasilitas kredit dari Bank BRI, penggunaannya cukup jelas, yaitu untuk pembangunan hotel. Namun, ada 2 fasilitas kredit investasi dari Bank Bukopin dengan total sebesar 5,42 miliar yang menurut saya penggunaannya kurang jelas. Untuk apa agunan fasilitas kredit dari Bank Bukopin juga bukan merupakan usaha hotel. Namun, mengapa bisa menjadi kewajiban dari GRPH? Agunan fasilitas kredit dari Bank Bukopin ada di Kota Pati, sementara usaha GBRH ada di Kota Kudus. Biasanya, fasilitas kredit investasi untuk membiayai investasi itu sendiri, sehingga agunannya juga yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi tersebut. Nah,
Dengan rata-rata bunga kredit sebesar 12% per tahun dan total sisa kredit saat ini 16,6 miliar, seharusnya rata-rata bunga yang dibayar oleh GRPH per tahun mencapai 2 miliar. Namun, sesuai dengan laporan keuangannya, saya dapatkan beban bunga kredit GRPH sepanjang tahun 2022 hanya sebesar 912 juta dan sampai dengan Juni 2023 hanya sebesar 516 juta. Rata-rata hanya 50% dari kewajiban bunga yang seharusnya dibayar. Lalu, kemana sisa beban bunga yang 50%-nya? Menjadi beban siapa? Di sisi lain, pada bagian aset, saya dapatkan perseroan menyampaikan bahwa dalam 5 tahun terakhir, GRPH melakukan kapitalisasi bunga kredit sebesar 2,4 miliar. Nah, ilmu sulapnya mulai keluar nih. Jadi teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu. Apakah dengan kondisi di atas, pemilihan direksi dari Gensi merupakan tantangan atau justru jebakan? Mengingat, sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap perseroan. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.